Dalam hidup menurut saya Mbak, ada dua pilihan, dua faktor menurut saya Mbak. Apakah keadaan yang mengajarkan kita atau kita yang mencari keadaan tersebut. Dan mungkin ketika saya ingin zona nyaman Mbak, ingin berfoya-foya saja gitu, mungkin saya akan memilih dalam mode ya udah santai aja dengan keadaan yang saya miliki sekarang. Tapi saya selalu percaya Mbak bahwa ketika keadaan yang mengajarkan kita itu sangat sakit Mbak. Itu sangat sakit sekali. Jadi saya sangat menyarankan bagi anak-anak muda semuanya bagaimana kita merasa bahwa kita bisa mencari keadaan tersebut, kita belajar, kita turun langsung dalam keadaan tersebut, dan saya selalu percaya Mbak, in every crisis there is always an opportunity. Ikomang Triska Ananda Diliavia Nugraha Priyantara, yang lebih dikenal dengan nama Ananda Priyantara, adalah seorang pemuda milenial inspiratif, kelahiran 13 Juli 1998. Lulusan Presiden University ini tengah melanjutkan studi S2-nya di Monash University, Australia. Di usianya yang masih muda, Ananda sempat bekerja sebagai analis publik di kantor staf kepresidenan, namun tidak bertahan lama karena ia ingin mengabdikan dirinya di pulau tempatnya dibesarkan, Bali. Dan waktu itu ketika saya udah mendapatkan banyak hal di luar Bali, nah saat inilah menurut saya Bali sedang memerlukan sekali hal-hal yang bisa merevolusi, pandangan-pandangan baru yang bisa membuat reformasi dalam bidang pariwisata di Bali. Nah inilah waktu saya untuk balik ke Bali, seperti itu sih Mbak. Dan sekarang waktunya ketika saya sudah berikan banyak sekali ilmu, tugas saya lah untuk bisa mengabdi ke Bali. Pengabdian Ananda Priyantara untuk Bali yaitu dengan membuat perusahaan rintisan di bidang agribisnis. Fokus usahanya untuk membantu para petani membuat rantai pasok pangan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, hingga nantinya bermuara kepada pelanggan. Perusahaan rintisan dengan platform digital ini bernama Panenpa. Kita pertama kali muncul perdana di Bali. Ya mungkin idealisme saya Mbak ya, karena saya orang Bali, saya muncul di Bali, dan karena eksternal sektor Mbak, jadi saya ingin merubah paradigma bahwa Bali bukan hanya pariwisata gitu Mbak. Ada agrikultur, ada hortikultura yang bisa kita kembangkan. Kita lagi mengembangkan hulu sama hilir Mbak. Nah di hulu itu kita punya konsep namanya Mitra Panenpa, bagaimana kita bisa mengintegrasikan mitra-mitra kelompok-kelompok tani yang ada di pedesaan untuk nantinya hasil panennya kita akan serap dan kita akan kirimkan ke wholesale seperti itu. Dan di hilirnya sendiri, ini sebenarnya challenge-nya, tantangannya di Bali. Jadi kita membuka namanya fitur Panenpa Fresh, yaitu kita langsung mengakomodir ke retail, rumah tangga, pun kita ke B2B, ke B2C, dan kita juga sedang mengembangkan Panenpa ekspor seperti itu. Karena ya pada akhirnya challenge-nya adalah kita harus mengambil pasokan dari para petani yang nantinya kita bisa upgrade lagi added value-nya agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk memiliki produknya seperti itu. Eka Saryanti adalah salah satu mitra petani Panenpa. Ladang miliknya berada di Desa Candi Kuning, Bedugul, Bali. Eka sudah menjadi mitra petani Panenpa sejak Panenpa pertama kali berdiri, yaitu September tahun 2020. Lumayan membantu karena selama ini kan yang kita dulu marketnya itu hotel, restoran gitu. Jadi selama kita ikut Panenpa, jadi Panenpa tuh banyak menyalurkan yang produksi sayur kita di kebun tuh lumayan tersalurkan oleh Panenpa. Sama Panenpa tuh ingin melangkah lebih tuh ke depannya seperti apa, itu sedang kita bicarakan gitu. Nggak sampai di sini aja kan kita, artinya nanti ke depannya seperti apa lagi gitu. Bersyukur banget ketemu dia sebenarnya gitu. Nih anak muda seperti ini nih yang kita mau gitu. Jadi yang lebih bisa mengarahkan kita kemana nih, bagaimana nih harusnya gitu. Petani itu biar lebih maju, petani itu biar bisa hidupnya lebih layak gitu. Bukan hanya sektor pariwisata, sektor pertanian di Bali pun terkena dampak pandemi COVID-19. Suplai sayuran untuk hotel dan restoran terhenti karena tidak adanya wisatawan yang mengunjungi Bali. Sehingga hasil panen pun gagal dan membusuk karena tidak ada pembeli.
Kondisi pandemi ini tidak membuat seorang Ananda Priyantara berdiam diri. Selain mengembangkan Panenpa, jiwa sosialnya muncul untuk membantu sesama. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan komunitas sosial yang didasarkan atas kolektivisme. Bernama Satu Padu Indonesia yang memiliki tagline To Connect, To Collaborate, To Change. Bersama komunitas Bali Satu Padu, Ananda berkeliling ke rumah sakit rujukan di Bali untuk membagikan sejumlah APD, serta mengunjungi pelosok Bali untuk membagikan paket sembako, makanan siap saji dan bantuan pangan bagi mereka yang terdampak di bidang pariwisata di Bali. Kalau dibilang apakah ini sebenarnya sosial, tapi kita lebih ke gerakan, Mbak. Jadi ketika ada gerakan kolektivisme atau gerakan yang sifatnya mendadak seperti sekarang Semeru gitu Mbak ya, ada banjir bandang, nah kita punya volunteer yang siap untuk berjibaku dalam mode volunteer untuk membantu daerah yang terdampak seperti itu sih Mbak. Itu sebenarnya gerakan bagaimana kami anak-anak muda bisa berdampak secara nyata bagi masyarakat seperti itu Mbak, terutama di Pulau Bali. Uniknya lagi, Bali Satu Padu menggandeng komunitas mural melukis tandon atau tangki air untuk menarik perhatian masyarakat supaya lebih rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Itu tersebar di seluruh daerah di Bali. Jadi Denpasar, Badung, Gianyar semua terdistribusi. Kita lebih nyari itu spot-spot publik sebenarnya Mbak. Jadi pasar, habis itu juga ada imigrasi, pun kita juga menaruh di taman-taman festival yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Dalam komunitas Bali Satu Padu, Ananda mengajak teman semasa SMA-nya untuk ikut gabung dalam gerakan sosial ini. Waktu pertama kali diajak gabung Satu Padu pertama, sosok Nanda adalah mungkin yang bahasa klisenya inspiratif, tapi lebih ke aksi yang lebih lebih realistis. Banyak orang yang simpati, tapi dari seorang Nanda aku bisa merasakan arti lebih dari simpati yaitu empati. Satu Padu yang aku lakukan sempat ke tempat petani, daerah-daerah yang terdampak COVID terutamanya. Ada satu Banjar itu hampir semua masyarakatnya terdampak COVID, dan kami ke sana datang untuk membawa sembako dan juga dan juga APD untuk mencegah COVID. Terus untuk yang di Bali tersendiri lagi itu lebih ke bagi-bagi sembako dan mendistribusikan pangan-pangan yang over supply dari petani yang nggak bisa supply ke hotel dan akhirnya diberikan ke masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2017, hati Ananda tergerak membantu anak-anak sekolah di Sumba Timur membangun jembatan untuk menyeberangi sungai sepanjang 68 meter. Keprihatinan Ananda lantas membuatnya bergerak membantu sesama dengan berbagai cara. Saya mikir waktu itu Mbak, oke saya nggak bisa diam aja Mbak. Nah, tapi saya basic saya HI Mbak, hubungan internasional. Saya bukan orang teknik sipil, saya bukan orang akuntan juga yang bisa buat budgeting planning, tapi saya punya niat aja waktu itu Mbak. Gimana caranya saya bisa membantu seperti itu. Saya nggak bisa Adobe Premiere waktu itu Mbak. Jadi gara-gara itu akhirnya saya belajar Adobe Premiere, saya belajar video semuanya. Akhirnya saya buat konten waktu itu. Akhirnya saya buat crowdfunding, menggalang dana. Akhirnya viral lah itu Mbak. Viral, astungkaranya sekitar 4-5 bulan, achieve lah sekitar 500 juta untuk penggalangan donasi untuk pembangunan jembatan di Lemanapu, Sumba Timur, seperti itu. Aksi nyata yang dilakukan anak bungsu dari 3 bersaudara ini bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Lebih dari itu, kemakmuran bagi semua manusia Nusantara adalah tujuan utama seorang Ananda Priyantara.